balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan mari kita lanjutkan lagi recap dari The Ultimate of All Ages. Nah, sudah part 8 dan mungkin part kali ini nggak terlalu panjang. Ini aneh coba kejar untuk rajin update-nya ya, supaya nanti views dari YouTube-nya juga naik, walaupun sedikit demi sedikit. Oke, mari kita lanjutkan cerita dari part sebelumnya. Setelah menyelesaikan urusan di kota Sunshore, Yun Xiao dan seluruh pasukan melanjutkan perjalanan mereka menuju kota emas. Sementara itu, di tenda komandan utama, para petinggi sedang berkumpul membahas tentang Yun Xiao yang terlalu mengejutkan. Kali ini Yun Xiao memang tidak ikut karena dia sedang memulihkan kondisinya. Dia kan kemarin habis terluka ya ketika melawan Li Yi. Di usianya yang masih 15 tahun, tapi Yun Xiao itu sudah mendapatkan banyak pencapaian, yang mana semua itu tidak mungkin didapatkan dalam waktu puluhan tahun. Apalagi mereka tahu bahwa Yun Xiao sebelumnya disebut sebagai sampah yang tidak berguna. Karena hal itu mereka menduga bahwa mungkin ada sosok agung di belakang Yun Xiao yang selalu mensupport dia. Mereka mulai berspekulasi dan setidaknya ada 5 nama yang muncul pada diskusi itu, di mana kelima nama itu adalah murid dari Gu Fei Yang sendiri, mulai dari murid pertama hingga murid yang kelima. Tapi Yun Sang punya pandangan yang lain. Dia berkata, dibandingkan kelima orang itu, ada orang yang jauh lebih masuk akal yang bisa berdiri dan mensupport Yun Xiao dari belakang. Orang itu tidak lain adalah Gu Fei Yang sendiri. Tentu, pernyataan ini mengejutkan semua orang. Terlebih, Gu Fei Yang dikatakan sudah mati karena sudah 15 tahun dia tidak menunjukkan diri. Tapi Yun Sang yakin bahwa dia masih hidup. Lagi pula, hampir semua teknik yang pernah Yun Xiao gunakan itu adalah teknik original milik Gu Fei Yang. Bahkan para muridnya pun tidak semuanya mampu menguasai teknik itu. Jadi, pendapat dari Yun Sang ini jauh lebih masuk akal. Lalu, di tengah perbincangan itu seorang penjaga datang dan mengatakan bahwa mereka sampai di kota Goodwater. Dia menanyakan apakah mereka akan berhenti atau tidak. Dan kota Goodwater ini adalah salah satu kota yang menjadi pendukung dari pangeran pertama. Jadi, Chen Dazeng berpikir untuk melewatinya. Lagi pula, logistik mereka juga masih cukup. Tapi sebelum Chen Dazeng memberikan perintah, Jimeng datang dan menyela. Jimeng datang untuk menyampaikan pesan dari Yun Xiao. Dia mengatakan supaya para tentara pergi beristirahat. Sementara tentara pelajar akan pergi ke kota untuk meminta beberapa persediaan. Bagian menariknya di sini bahkan Jimeng mengikuti kata-kata dan gerakan dari Yun Xiao yang kemudian memancing gelak tawa pembaca. Mendengar semua itu, Chen Li pun menjadi marah dan menolak keras permintaan ini. Tapi Chen Dazeng menghentikan Chen Li dan dia mulai menyampaikan analisisnya. Bahwa nyatanya dalam perebutan kekuasaan ada banyak faktor yang bisa sangat mempengaruhi dinamikanya. Kota Goodwater adalah bagian dari pendukung pangeran pertama, dan Chen Dazeng berkata bahwa saat ini mereka bisa menyelam sambil minum air. Mereka bisa mendapatkan persediaan dari kota Goodwater sekaligus memberikan pukulan telak pada pangeran pertama. Karena itu, Chen Dazeng lalu memberikan izin, namun dengan satu syarat bahwa mereka harus menyelesaikannya dalam waktu 1 dupa. Setelah itu, kota Goodwater yang sedang dalam suasana pesta tiba-tiba diserbu oleh pasukan pelajar, dan semuanya terjadi dalam sekejap. Sekembalinya Jimeng, dia kemudian memberikan laporan bahwa mereka mendapatkan sekitar 30 juta koin emas. Lalu ada juga beberapa artefak yang kalau ditotal
kurang lebih yang mereka dapatkan itu sekitar 100 juta koin emas. Ini jelas bukanlah jumlah yang sedikit, dan itu tentu mengejutkan semua orang. Terlebih, jumlah dana yang mereka dapatkan itu bahkan jauh melebihi ekspektasi mereka yang tinggal di ibu kota. Total dari jarahan yang didapatkan dari kota Goodwater ini saja dibandingkan dengan total kekayaan keluarga Chen yang ada di tingkat Loyal Duke. Hal itu tentu membuat Chen Dazeng kebakaran jenggot. Kini Chen Dazeng menyadari bahwa sepertinya semua bawahan pangeran pertama itu adalah orang yang korup. Chen Dazeng menjadi geram. Sisi keadilannya tidak bisa menerima semua ini. Dia langsung pergi ke stereometri dan melihat kota-kota yang menjadi bawahan dari pangeran pertama. Chen Dazeng mulai menggambarkan jalur yang akan mereka lewati untuk kemudian mengumpulkan persediaan dari kota-kota bawahan milik pangeran pertama. Meskipun kali ini mereka harus sedikit berputar dan tentu akan menghabiskan lebih banyak waktu, tapi mereka memutuskan untuk mengikuti rute ini demi mendapatkan persediaan perang. Dalam sekejap, pasukan yang semula memiliki perbekalan secukupnya kini sudah mengantongi kekayaan terbesar di seluruh kerajaan Tianshu. Di ibu kota, pangeran pertama benar-benar kebakaran jenggot setelah mendengar semua berita ini. Ya, bagaimanapun ini adalah kekalahan besar bagi pangeran pertama, dan tentu itu membuat pondasi dari pangeran pertama mulai goyah. 8 hari kemudian, rombongan pasukan bantuan akhirnya sampai di kota kedamaian. Kota ini adalah salah satu kota kecil di luar kota emas. Memang, kota emas itu memiliki beberapa kota kecil yang disebut sebagai kota penyangga yang ada di sekitarnya. Hal ini yang sebelumnya disebutkan oleh Yun Xiao, bahwa kalau kota emas itu jatuh ke tangan musuh, maka itu sama saja mereka akan kehilangan 30 kota sekaligus. Lalu, setelah tiba di kota kediaman, mereka pun disambut oleh pemimpin kota. Dan di situ dijelaskan bahwa seluruh penduduk kota kini sudah pergi mengungsi. Jadi, kota ini sudah seperti kota mati. Sementara mereka ada di sana dan sebelum pergi ke kota emas, mereka dapat tinggal di mana saja sambil menyusun rencana. Dan benar saja, setelah beristirahat beberapa saat, Chen Dazeng kembali memberi instruksi untuk para petinggi supaya semuanya berkumpul dan mengadakan rapat untuk membahas langkah berikutnya. Pada rapat ini, Yun Xiao pun datang dan dia menyampaikan pendapatnya bahwa sepertinya penyerangan di kota emas ini bukanlah penyerangan yang sederhana. Jika dipikir lagi, pasukan musuh kini terdiri sekitar 800.000 orang. Katakan kalau mereka semua itu ada di ranah martial warrior, itu saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan, dengan kekuatan ini seharusnya sudah cukup kuat untuk menundukkan kota emas. Belum lagi, kalau di antara 800 pasukan itu ada ahli di tingkat Grandmaster atau di atasnya. Jelas, situasi akan menjadi semakin sulit. Dari analisis ini, Yun Xiao bisa menyimpulkan bahwa seharusnya musuh itu bisa menang dengan sangat mudah. Tapi mereka tidak melakukannya, malah seolah-olah mereka itu sedang mengulur waktu. Menanggapi analisis dari Yun Xiao, Chen Dazeng kemudian memberi perintah untuk melakukan penyelidikan. Lalu akhirnya pertemuan itu pun diakhiri. Yun Xiao kemudian kembali bersama dengan Yun Sang menuju ke kediamannya. Sesampainya di rumah tempat tinggal Yun Xiao, di sana terjadi sedikit kesalahpahaman antara Yun Sang dan Yun Xiao. Jujur bagian ini cukup menggairahkan tapi sayang sekali tidak dilanjutkan.
Karena hal itu, Yun Sang juga sempat marah dan hampir membelah Yun Xiao menjadi dua. Setelah itu, Yun Sang pergi dan Yun Xiao sendiri kini kembali berkultivasi. Dia kembali masuk ke dalam artefak suci miliknya dan melatih soul power-nya dengan menggunakan teknik Godly Evolution yang melayang di langit. Namun, saat Yun Xiao di tengah kultivasinya, tiba-tiba aksara kuno yang ada di langit itu menghilang. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Yun Xiao tahu ada yang tidak beres di sini. Lalu saat mencoba mencari tahu, dia kembali merasakan aura yang sangat kuat di dekatnya. Hingga akhirnya dia pun terkejut. Saat Yun Xiao menoleh ke arah sumber aura itu, dia melihat bahwa itu adalah True Soul Punix. Yun Xiao pun segera keluar dan kembali ke kediaman utama untuk bertemu dengan Chen Dazeng serta yang lain. Dari sana, dia justru mendapatkan informasi lain bahwa rupanya ada sebuah pergerakan yang sangat mencurigakan di pegunungan dekat kota kedamaian. Pegunungan itu adalah pegunungan Punix yang letaknya di belakang kota Punix. Berdasarkan laporan itu dikatakan bahwa tentara yang dikirimkan untuk menyelidiki semuanya dibunuh di sana. Yun Xiao mengerutkan keningnya. Tapi di tengah-tengah pemikiran yang kacau itu, seorang penjaga tiba-tiba masuk dan melaporkan sebuah fenomena yang aneh. Yun Xiao segera keluar dan melihat bahwa di langit ada bayangan Punix yang sedang terbang. Yun Xiao segera bertanya, dan pemimpin kota mengatakan bahwa kemungkinan Punix itu berasal dari kota Punix yang lokasinya dekat dengan Gunung Punix, tempat di mana para tentara itu dibunuh. Yun Xiao tahu bahwa ada yang tidak beres di sini. Melihat dari kemunculan Punix, maka itu artinya ada harta karun yang sangat berharga di sana. Dan hal ini menjelaskan kenapa kerajaan Hundred Battles, atau mari kita sebut dengan Dux Flame biar sesuai dengan komiknya, pergi menyerang kota emas. Sepertinya mereka memang sengaja mencoba mengalihkan perhatian semua orang. Sekarang begini, jika mereka kemudian menyerang kota emas dan menduduki kota emas, tentu itu akan memancing perhatian dari kerajaan Tianzhu. Sehingga kerajaan Tianzhu pasti akan mengirimkan lebih banyak pasukan untuk merebut kembali kota emas. Tapi yang mereka lakukan adalah menahan pergerakan sehingga tidak ada yang berani bergerak di situasi ini. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan ini untuk melakukan penyelidikan di pegunungan Punix guna untuk mendapatkan harta karun yang ada di sana. Ini adalah rencana yang sangat baik yang dilakukan oleh orang-orang dari Dux Flames. Perlahan kini Yun Xiao menyeringai. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu, dia memutuskan pergi menyusuri pegunungan di dekat Punix sendiri. Dia hanya ditemani oleh Jimeng, sedangkan yang lain diminta untuk bersiaga dan menahan pasukan dari Dux Flames jika memang diperlukan. Permintaan Yun Xiao ini tentu ditentang oleh Yun Sang, tapi setelah mengatakan beberapa kata rahasia, Yun Sang pun akhirnya menyetujui permintaan dari Yun Xiao. Sepertinya di sini Yun Xiao mengatakan bahwa saat ini Gu Feiyang ada di belakangnya, jadi Yun Sang tidak perlu khawatir. Lalu, akhirnya kini Yun Xiao pun tiba di luar kota Punix. Dia kemudian menggunakan Universal Detect untuk melihat situasi yang ada di sana. Yun Xiao sendiri bisa merasakan bahwa sudah tidak ada kehidupan di kota itu. Semua orang sudah dibunuh. Lalu, Yun Xiao juga menemukan bahwa tempat itu kini diselubungi oleh pembatas. Pembatas inilah yang menjadi ilusi bagi kota Punix. Sepertinya pembatas ini juga adalah produk dari musuh. Dan benar saja, setelah memasuki pembatas ini, Yun Xiao dan Jimeng menemukan bahwa semua orang sudah mati.
Tapi tidak berhenti di situ, karena dari mayat-mayat itu mulai bermunculan monster seperti lalat yang memiliki gigi tajam dan cakar seperti sabit. Lalat bergigi tajam itu juga disebut sebagai binatang iblis. Walaupun sebenarnya lalat bergigi tajam itu tidak terlalu kuat. Bahkan seorang martial warrior saja bisa membunuhnya dengan mudah. Dengan catatan, jika jumlahnya hanya satu ekor. Tapi jika jumlahnya ribuan atau bahkan jutaan, maka itu akan berbeda cerita. Kini, para lalat bergigi tajam itu mulai menyerang Yun Xiao dan Jimeng. Mereka berdua kemudian mulai membasmi para lalat itu. Setelah itu, sang raja lalat bergigi tajam pun akhirnya muncul. Tapi Jimeng dapat mengatasinya dengan mudah. Bahkan Yun Xiao pun mulai memuji ketajaman dari Sword in Ten milik Jimeng yang kini sudah semakin baik. Sementara itu, di sisi lain di pegunungan Punix, kini terlihat beberapa sosok yang berkumpul di depan sebuah arai api di dinding tebing. Oke, mari kenali siapa saja mereka. Mulai dari yang paling tua, dia adalah Qi Zhenxi, wakil penguasa kerajaan Dux Flame. Dia juga adalah seorang ahli di ranah martial Grandmaster. Kemudian ada Hexagram dari kerajaan Dux Flame. Hexa artinya 6, dan hexagram itu adalah sebutan untuk 6 panglima dari kerajaan Dux Flame. Keenam orang itu, yang pertama, dia adalah Sun Xiaomei, seorang wanita yang memiliki kultivasi seorang martial king. Lalu yang kedua adalah Li Wenxi, seorang laki-laki yang juga tingkatnya di ranah martial king. Yang ketiga adalah Song Chengtian. Dia juga adalah seorang martial king. Lalu yang keempat adalah Hu Yanming, seorang refiner tingkat 4. Kelima ada Su Pinhong. Dia adalah seorang martial lord. Ya, walaupun hanya seorang martial lord, tapi dia bisa masuk ke dalam hexagram karena kemampuannya dalam menjinakkan binatang iblis. Dan yang terakhir itu adalah Yi Xiaoshan, seorang martial king. Mereka semua kini sedang menunggu Hu Yanming yang berusaha untuk memecahkan arai Punix yang ada di dinding tebing. Bagaimanapun, memang memecahkan arai seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan hanya para refiner lah yang bisa melakukannya. Lalu, di tengah proses itu, Su Pinhong terkejut karena permata binatang iblis miliknya retak. Seperti yang sudah dikatakan tadi, Su Pinhong adalah seorang ahli di bidang tamer atau penjinak hewan. Lalu, dia juga bisa mengetahui kondisi dari hewan yang ia jinakkan melalui permata binatang iblis yang ia bawa. Dengan retaknya permata binatang iblis ini, maka Su Pinhong tahu bahwa sang raja lalat bergigi tajam serta para bawahannya sudah mati. Karena itu, kini Su Pinhong berkata bahwa dia akan pergi untuk memeriksa keadaan kota Punix. Su Pinhong sendiri kini pergi bersama dengan harimau petir yang selalu ia tunggangi dan sudah ia jinakkan sejak masih kecil. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya Su Pinhong pun sampai di kaki gunung. Dan dia bertemu dengan Yun Xiao serta Jimeng. Su Pinhong tampak mengamati Yun Xiao dan Jimeng. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi dari keduanya itu tidaklah terlalu tinggi. Merasa superior, Su Pinhong mencibir dan menganggap enteng Yun Xiao serta Jimeng. Bahkan, dengan penuh cibiran dia juga menyebut keduanya sebagai sampah, lalu meminta mereka berdua untuk menyingkir. Namun mendengar itu, Yun Xiao justru balik memprovokasi. Dan tentu saja, karakter sampingan pasti akan langsung marah karena provokasi dari sang MC.
Yun Xiao kemudian meminta Jimeng untuk mengurus Su Pinhong, sedangkan dia sendiri akan pergi mengurus harimau petir karena dia tertarik dengannya. Jimeng pun langsung bergerak. Aura ular kemerahan muncul dan menargetkan Su Pinhong. Su Pinhong dapat dengan mudah menghindari itu, tapi akhirnya dia terpisah dengan harimau petirnya. Jimeng terus menyerang Pinhong, dan dia tidak memberikan kesempatan untuk kembali mendekati harimau petirnya. Sementara itu, Yun Xiao tampak tenang berhadapan dengan harimau petir. Seringai di wajahnya bahkan mengisyaratkan kelicikan mutlak yang sedang ia pikirkan. Dan itu bahkan sampai membuat sang harimau petir menjadi waspada. Lalu, Yun Xiao berjalan mendekati harimau petir itu dengan santai. Sesampainya di depan harimau petir itu, Yun Xiao mengeluarkan alat musik sejenis sitar dan mulai menyenandungkan sebuah syair. Mendengar syair ini, harimau petir menjadi jauh lebih tenang. Bahkan matanya tampak berbinar seperti anak-anak. Dan di saat harimau petir itu lengah, Yun Xiao kemudian menggunakan mata iblis bulan untuk mempengaruhi pikiran harimau petir. Yun Xiao juga kemudian menarik kesadaran dari harimau petir untuk masuk ke dalam artefak suci miliknya. Menyadari ada yang salah, harimau petir itu menjadi marah dan langsung menerkam ke arah Yun Xiao. Sayang sekali di tempat ini Yun Xiao adalah sang dewa. Bahkan jika harimau petir itu berhasil mencapik tubuh Yun Xiao, namun itu tidak lebih dari sekedar ilusi. Yun Xiao menunjukkan siapa penguasanya di sini. Di hadapan Yun Xiao, harimau petir yang ganas itu tidak ada bedanya dengan bayi kucing berusia 1 bulan. Sementara itu, Jimeng terus menyerang Pinhong tanpa ampun. Dia tidak memberikan jeda untuk Pinhong. Terlebih saat ini, meski Jimeng hanya berada di ranah Martial Lord bintang 2, tapi dia sungguh berhasil mendesak Pinhong. Merasa kewalahan, Pinhong lalu memanggil harimau petir miliknya. Dia butuh bantuan. Tapi saat dia menoleh, kini harimau petirnya sudah menjadi binatang peliharaan dari Yun Xiao. Situasinya pun menjadi semakin rumit. Pinhong beberapa kali memanggil harimau petir itu, tapi tidak ada respon sama sekali. Pada akhirnya, dia harus membakar semangatnya untuk mengeluarkan 2 buah cincin petir dan digunakan untuk menyerang Jimeng. Jimeng terlihat sangat tenang. Lalu dengan sword inten miliknya, Jimeng menahan serangan dari Pinhong. Pinhong pun terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa semua ini akan mudah, tapi rupanya lawannya jauh melebihi ekspektasinya. Sementara itu, setiap kali Jimeng berlatih atau bertarung seperti ini, dia itu selalu membayangkan gambaran Yun Xiao yang mengajari kedalaman sword inten yang ia pelajari. Karena itu, kekuatan dari Jimeng terus meningkat secara kualitatif. Kini sword inten Jimeng sudah berkembang 10 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan saat bertemu dengan Yun Xiao pertama kali. Pergerakannya pun kini sudah semakin halus dan menghasilkan daya hancur yang luar biasa. Kini, Jimeng tidak ragu sama sekali dan menyerang Pinhong. Pinhong pun terkejut dan tidak bisa menghindarinya. Lalu pada akhirnya, dia pun ditelan oleh manifestasi sword intent milik Jimeng. Pinhong akhirnya mati. Setelah itu, Yun Xiao kemudian mengajak Jimeng untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini mereka akan menunggangi harimau petir. Di tengah perjalanan, harimau petir merasakan sebuah ancaman, lalu segera melompat mundur. Benar saja, bila angin melesat dan memotong pepohonan yang ada di depan harimau petir itu. Yun Xiao tahu bahwa ini adalah serangan dari pasukan musuh. Jadi,
Dia kemudian turun untuk menemui siapa lawannya kali ini. Lalu, dari dalam hutan terlihat dua orang yang berjalan berdampingan. Mereka rupanya adalah Sun Xiaomei dan Li Wenxi. Keduanya adalah anggota heksagram dari kerajaan Dux Flame, dan keduanya adalah ahli di ranah Martial King. Setelah basa-basi, pertarungan pun tidak terelakkan, apalagi setelah Yun Xiao mengakui kalau merekalah yang telah membunuh Bin Hong. Akhirnya, Sun Xiaomei dan Li Wenxi membagi tugas, di mana Li Wenxi akan melawan Jimeng serta Yun Xiao, dan sementara Sun Xiaomei akan melawan harimau petir. Sun Xiaomei bergerak dengan cepat dan menyerang harimau petir. Harimau petir dengan ganas menyerang balik, tapi sesungguhnya inilah yang diincar oleh Sun Xiaomei. Dia langsung menggunakan gerakan andalannya yang memiliki elemen air untuk mengikat harimau petir. Meski begitu, harimau petir terus mencoba melawan, dan petir menyembar di seluruh tubuhnya. Sun Xiaomei terlihat agak kewalahan karena ini. Tapi, dia langsung melepaskan bola air yang kemudian menjadi penjara untuk harimau petir. Sementara itu, Li Wenxi tidak membuang waktu. Dia langsung berubah menjadi semacam Hulk. Tubuhnya hijau dan membesar. Yun Xiao tahu bahwa ini adalah bentuk demonifikasi di mana manusia berubah menjadi seperti iblis. Dan sebagai imbalannya, dia punya kekuatan yang juga meningkat drastis. Yun Xiao menyadari bahwa Jimeng tidak akan bisa melawan Li Wenxi. Dia kemudian langsung melemparkan pil penguat. Jimeng pun menerimanya dan langsung meminum pil itu. Seketika, kekuatan Jimeng naik hingga hampir menyamai seorang Martial King. Jimeng kemudian bergerak maju dan menyerang Li Wenxi. Satu tebasan mendarat telak di tubuh Li Wenxi. Tapi anehnya, Li Wenxi bahkan tidak berusaha untuk menghindar sedikit pun. Melihat ini, Yun Xiao merasakan ada bahaya dan segera menyuruh Jimeng untuk menghindar. Benar saja, sebuah pukulan dari Li Wenxi hampir menghancurkan tubuh Jimeng. Kali ini, Li Wenxi tampak tertawa, dan bahkan di tubuhnya tidak ada goresan akibat serangan Jimeng. Kulit dari Li Wenxi itu benar-benar keras. Li Wenxi kemudian balas menyerang. Dia mengumpulkan energi di depan mulutnya dan menyerang Jimeng. Serangan itu sangat cepat. Jimeng tidak sempat menghindar dan hanya bisa menahannya dengan pedang miliknya. Serangan itu terlalu kuat. Jimeng kesulitan untuk bertahan. Sampai akhirnya dia terlihat babak belur dan pakaiannya pun sudah terkoyak. Yun Xiao tahu bahwa musuh memiliki kekuatan yang terlalu besar. Mereka tidak akan bisa menang. Jadi, dia langsung menarik Jimeng dan berniat untuk mundur. Sayangnya Li Wenxi bergerak jauh lebih cepat dan menghalangi jalan mereka. Jimeng tahu bahwa saat ini mereka dalam bahaya. Dia segera meminta Yun Xiao untuk memberikan rangsangan pada tubuhnya supaya dia bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar. Tapi saat ini Yun Xiao tampak ragu. Dia tahu bahwa jika tubuh dari Jimeng terus dirangsang, maka tubuhnya akan ada kemungkinan tidak akan bisa bertahan. Tapi Jimeng langsung meyakinkan Yun Xiao bahwa dia tidak akan mati. Melihat keteguhan hati dari Jimeng, Yun Xiao segera mengeluarkan beberapa jarum emas. Lalu dengan teknik jarum terbang, Yun Xiao menusuk beberapa titik akupuntur Jimeng untuk memberikannya rangsangan. Lalu dengan segera, kekuatan Jimeng pun terus meningkat. Li Wenxi tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Dia mengumpulkan energi di depan mulutnya dan menembakkan energi itu ke arah Jimeng. Tapi kali ini, Jimeng dengan mudah menahan serangan itu menggunakan Sword Intent miliknya.
Li Wenxi sedikit terintimidasi. Dia tahu bahwa dia harus segera menghabisi Jimeng. Kali ini, dia melompat dan menyerang Jimeng. Jimeng kini bertahan, namun sayang sekali senjata Suan miliknya hanyalah senjata Suan tingkat 2. Dengan kekuatan sebesar ini, pedang itu tidak bisa bertahan lalu kemudian hancur. Tapi, Jimeng tidak berhenti. Dengan penuh keyakinan dia menggenggam pedangnya. Lalu auranya mulai mengikat serpihan pedang itu. Angin berembus kencang di sekitar Jimeng, dan dia balik menyerang. Dengan serpihan pedang itu, Jimeng menyerang Li Wenxi. Li Wenxi sendiri tampak terkejut dan langsung memasang formasi bertahan. Tapi imbas dari itu dia tidak bisa bergerak. Setelah itu, Yun Xiao langsung melemparkan pedang milik Li Yi yang ia bawa. Pedang itu adalah senjata Suan tingkat 3, dan kekuatannya pun jauh lebih besar daripada senjata Suan Jimeng. Melihat ini, pandangan Sun Xiumei menjadi hitam, lantaran dia bisa mengenali pemilik dari pedang itu. Dan dengan penuh amarah, dia bersiap untuk membunuh Yun Xiao. Di sisi yang lain, Jimeng dengan seluruh kekuatannya terus menyerang Li Wenxi. Yun Xiao tahu bahwa saat ini Jimeng terus mengurangi kekuatan hidupnya sendiri. Bisa dikatakan, Jimeng seperti mengorbankan umurnya untuk mendapatkan semua kekuatan ini. Namun, memang kekuatan Jimeng terus meningkat dan dia bahkan bisa mendaratkan beberapa pukulan pada tubuh Li Wenxi. Kali ini, Li Wenxi benar-benar terpojokkan. Saat Jimeng hendak mengeksekusi Li Wenxi, Sun Xiumei melompat dan menghentikan serangan itu. Pada akhirnya, Sun Xiumei hanya bisa mengabaikan Yun Xiao kali ini. Dia memutuskan untuk membantu Li Wenxi. Benturan itu sangat kuat, hingga memaksa kedua pihak untuk mundur beberapa puluh langkah. Sekarang Li Wenxi dan Xiumei menyadari bahwa jika mereka terus memaksa bertarung, semuanya akan menjadi semakin menyulitkan. Bahkan jika mereka bisa membunuh Jimeng dan Yun Xiao, tapi mereka pasti juga harus siap menerima luka yang lebih parah lagi. Jadi, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali. Sayang sekali, mereka seolah melupakan harimau petir. Setelah dipenjara di dalam air, harimau petir itu menjadi sangat marah. Ledakan petir yang ia keluarkan bahkan sampai mengejutkan keduanya. Lalu, manifestasi energi petir itu kini berubah menjadi bayangan harimau petir dan menyerang Sun Xiumei serta Li Wenxi. Sun Xiumei tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari serangan ini jika berdua. Maka dia bertanya pada Li Wenxi, "Brother, apa kau mencintaiku?" Li Wenxi langsung menjawab tanpa ragu kalau dia sangat mencintai Sun Xiumei. Namun kemudian Sun Xiumei berkata, "Kalau begitu matilah demi aku." Sun Xiumei kemudian mendorong Li Wenxi ke arah serangan petir yang ada di belakang mereka. Lalu pada akhirnya Li Wenxi pun ditelan oleh petir itu dan dia tersambar petir hingga tidak mampu bergerak lagi. Sun Xiumei melihat Li Wenxi yang menyedihkan. Dia melompat dan menghujamkan pedang pendek di dada Li Wenxi. Anehnya, kali ini justru Sun Xiumei lah yang menghabisi Li Wenxi. Dan dari penampilannya memang terlihat bahwa sesungguhnya Sun Xiumei itu seperti seorang psikopat berdarah dingin. Setelah mengeksekusi rekannya sendiri, Sun Xiumei langsung meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jimeng dan harimau petir hendak mengejarnya. Tapi Yun Xiao langsung menghentikan mereka. Yun Xiao tahu akan batas kekuatan Jimeng. Karena itu dia menghentikan Jimeng. Dan benar saja, setelah itu Jimeng kehabisan seluruh energinya dan hampir tumbang.
Yun Xiao pun langsung memapahnya dan memberikan pil penyembuh. Setelah itu, Yun Xiao memerintahkan harimau petir untuk membawa Jimeng ke kota Phoenix. Kali ini, Yun Xiao ingin pergi sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak boleh kembali. Dia harus mendapatkan harta dari sang Phoenix. Nah, sekian dulu rekap dari part kali ini. Kita akan sambung lagi rekap di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.